Elliot tumbuh dengan rasa takut pada suaranya sendiri. Baginya, kata-kata adalah sebuah labirin. Di awal setiap kalimat ada harapan untuk keluar. Tetapi seringkali dia tersesat di dalam labirin itu. Sementara anak-anak lain berbicara seolah-olah menelan kata-kata, setiap hurufnya tersangkut di mulutnya, bergema seperti menabrak dinding. Itu adalah tahun pertamanya di sekolah. Dia berusia 5 tahun dan tergagap saat menyebut namanya. Dan sejak saat itu, bagi semua orang namanya bukan lagi Elliot, melainkan Gaga, ejekan pertama. Tawa pertama, luka kecil yang dimulai di momen kecil itu, seiring waktu berubah menjadi kerak yang tebal. Guru, di antara tangan-tangan yang sukarela untuk membaca tugas, ketika mereka memilihnya, ada detak keras di hatinya. Tangannya berkeringat, lidahnya mati rasa dan dia menundukkan kepala. Kemudian semua orang memalingkan wajah darinya. Bahkan bertemu mata pun menjadi sulit sekarang. Selama bertahun-tahun Elliot memilih untuk tidak berbicara. Dia menciptakan ketidaknampakan untuk dirinya sendiri, membawa kesunyian seperti tempat berlindung. Kata-kata hidup di dalam buku catatannya, kalimat-kalimat yang ditulisnya mengalir bahkan indah. Tetapi sesuatu yang keluar dari mulutnya patah-patah, terpecah dan tidak lengkap. Kadang-kadang sebelum tidur di malam hari dia berdiri di depan cermin, berbicara kepada dirinya sendiri, wajahnya memerah. Matanya berkaca-kaca tetapi dia mengulanginya setiap malam. Kata-kata yang sama dengan rasa sakit yang sama, seolah-olah suatu hari kunci itu akan terbuka. Ketika dia pergi ke universitas, beban ini masih bersamanya. Tetapi sekarang dia telah belajar membawanya dengan cara yang berbeda. Dia telah mengembangkan dirinya dalam penulisan sedemikian rupa sehingga para dosen memuji setiap teks yang ditulisnya. Orang-orang menafsirkan kesunyiannya sebagai keseriusan. Padahal di dalam diri Elliot masih ada seorang anak di panggung itu, terjebak pada hari ketika dia tidak bisa menyebutkan namanya. Pada akhir tahun terakhir, seorang pendobicara akan dipilih untuk upacara kelulusan sekolah. Sebuah panggilan terbuka dibuat untuk para siswa. Bagikan teks yang datang dari hati Anda dengan kami. Elliot berpikir selama beberapa hari, kemudian suatu malam dia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Baris satu persatu mengalir keluar. Dia menceritakan kisahnya tentang gagapnya, rasa malunya di masa kecil, malam-malam kesepian di depan cermin. Tetapi juga ketidakmenyerahannya. Meskipun dia tidak berbicara, dia tidak pernah berhenti berbicara dalam hatinya. Setiap kata yang ditulisnya, dia seolah-olah adalah kompensasi untuk semua yang tidak bisa dia katakan selama bertahun-tahun. Teks ini seperti surat untuk anak di dalam dirinya. Suaramu mungkin terluka, katanya, tetapi kamu masih bisa bercerita. Dia menyerahkan teks itu, dan beberapa hari kemudian sebuah email datang, Anda terpilih sebagai pembicara kelulusan kami. Pada saat itu segalanya berhenti, kegembiraan dan ketakutan bersaing. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah-olah akan keluar dari dadanya. Sekolah telah memilihnya, tetapi ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Elliot tidak bisa berbicara, atau setidaknya dia berpikir begitu. Hari upacara tiba. Ketika dia naik ke panggung, kertas di tangannya bergetar. Aula penuh dengan siswa. Guru, keluarga, dan di barisan paling depan ibunya. Ketika matanya bertemu dengan mata ibunya, hatinya sejenak tenang. Di mata itu ada satu kata, kamu bisa melakukannya. Elliot mengambil mikrofon di tangannya, mengambil napas dalam-dalam dan mulai. Kalimat pertama selesai. Beberapa orang menoleh, seorang wanita mengerutkan kening dan mulai mendengarkan, tapi tidak ada yang tertawa. Elsa mencoba lagi untuk menyelesaikan kalimatnya. Kata-kata kembali tersangkut di tenggorokannya, tapi kali ini dia tidak lari. Tidak lari. Dia melanjutkan. Setiap kali dia gagap, aula semakin sunyi. Setiap kali dia berhenti sejenak, lebih banyak kekaguman muncul di mata orang-orang. Karena apa yang mereka lihat di sana, bukanlah pidato yang sempurna, tetapi murni, keberanian yang sejati. Dan ketika dia sampai di tengah teks, suaranya menjadi lebih jelas. Karena saat itu dia menyadari, kerumunan itu tidak menginginkan dia menjadi sempurna, mereka menginginkan dia menjadi nyata. Mereka menginginkan dia menjadi dirinya sendiri, suara yang terluka. Ketika dia selesai berbicara, dia menurunkan kertasnya. Ada beberapa detik keheningan. Kemudian seluruh aula mulai bertepuk tangan sambil berdiri. Ratusan orang dengan air mata. Saat itu, sesuatu berubah dalam diri Elliot Toon. Suaranya bukan lagi sumber rasa malu, tetapi telah berubah menjadi kekuatan. Dan suara itu menyentuh hati orang lain. Dalam beberapa bulan, pidatonya menyebar di media sosial. Jutaan orang menontonnya. Mereka menyebutnya pria yang berbicara dengan gagap. Dia diundang ke konferensi. Dia naik ke panggung. Setiap kali dia tidak menyembunyikan kegagapannya.
Dia sengaja berhenti sejenak, dia sengaja tersendat. Karena jeda itu bukan lagi rasa malu. Itu adalah bagian dari narasi. Elliot bukan lagi sekadar seorang pembicara, dia adalah seorang pria yang telah menghadapi ketakutannya sendiri. Dengan suaranya yang terluka, dia memberi keberanian kepada ribuan orang. Dan hari seorang jurnalis bertanya padanya, "Jadi, apakah Anda masih gagap?" Elliot tersenyum, "Kadang-kadang, tapi sekarang itu tidak menghentikan saya lagi. Karena saya menyadari bahwa orang-orang tidak mengingat seberapa sempurna Anda berbicara, tetapi momen Anda berani menggunakan suara Anda, tidak akan pernah mereka lupakan." Cerita kedua Isabel lahir di tepi gurun yang indah, di mana matahari terbit dari tempat yang sama setiap pagi, di mana tanah telah merindukan setetes air selama bertahun-tahun, di tempat di mana orang-orang melambat bahkan saat bernapas. Nama kota itu seolah-olah sudah dilupakan. Ada di peta tetapi jarang disebutkan. Tidak ada yang pindah ke sana, seringkali orang pergi dari sana dengan diam-diam. Tetapi Isabel tetap tinggal. Saat dia kecil, ibunya menceritakan dongeng setiap malam. Kebanyakan dongeng berlatar di hutan. Di anak-anak yang berkeliaran di antara pohon-pohon raksasa, kota-kota terbangun karena suara burung. Isabel menutup matanya dan terbenam dalam kehijauan hutan dongeng itu. Tetapi ketika pagi tiba, pemandangan yang dia temui selalu sama. Tanah kuning, tanah retak dan ranting kering yang terbang di angin. Suatu pagi, ketika dia baru berusia 1 atau 2 tahun, di reruntuhan di belakang gedung sekolah tua, dia menemukan sebuah kaleng berkarat. Di dalamnya ada beberapa biji yang hampir kering dan berjamur. Di atas biji-biji itu ada label yang menguning, tertulis pohon ek besar di tangannya. Sambil memegangnya, dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ada perasaan di dalam dirinya yang membisikkan bahwa biji-biji itu masih memiliki kesempatan. Dia pulang ke rumah ibunya, cangkir kopi lama digunakan. Dia mengisi cangkir kopi dengan sedikit tanah, menaruh 1 biji di dalamnya, dan mulai menyiram cangkir itu setiap pagi. Berhari-hari tidak terjadi apa-apa. Seminggu berlalu, hanya ada tanah basah di cangkir. 2 minggu, 3 minggu, tetapi tanpa kabar. Dia tidak menyerah dan menyiram setiap pagi. Setiap malam dia menyapa. Suatu pagi dia melihat tonjolan hijau kecil di tengah cangkir, sebuah tunas hidup. Sedang bernapas, dan Isabel memutuskan sesuatu pada saat itu. Suatu hari dia akan membangun sebuah hutan di tengah gurun itu. Tahun berikutnya dia menanam 3 biji lagi, tahun berikutnya 5 lagi. Mencari biji-bijian itu sulit. Beberapa dia pesan dari internet. Hasil kumpulnya dari rumah yang ditinggalkan di kota, banyak yang tidak pernah bertunas. Beberapa mengering, beberapa tumbang dalam badai. Tetapi Isabel terus melanjutkan. Bangun sebelum matahari terbit untuk menyiram bibit-bibit itu. Dia memasang tirai di atasnya. Menopang mereka ketika angin bertiup. Di musim panas yang kering, membawa ember di pundaknya, memberi air satu persatu. Di awal usia 20-an, di sebuah bukit di luar kota, ada 15 pohon. Ketika dia berusia 30, jumlah itu telah melebihi 100. Penduduk kota awalnya mengejeknya. Di sini pohon bisa tumbuh. Ya, di sini ada debu, bukan daun, kata mereka. Tetapi Isabel tidak mendengarkan. Dia tidak menjawab mereka atau mencoba menjelaskan dirinya. Karena dia berbicara dengan kesabaran. Dalam bahasa yang sunyi dengan tanah. Seiring waktu, orang-orang mulai berubah. Para lansia yang datang untuk beristirahat di bawah naungan pohon-pohon, ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka untuk bermain, bahkan turis yang penasaran dari luar kota. Perlahan-lahan pohon-pohon Isabel menjadi pusat kota. Suatu hari, bagian geografi dari salah satu universitas, saat bekerja pada peta penggurunan, mereka memeriksa citra satelit baru. Mereka melihat sebuah jalur hijau di tengah area tandus itu, sebuah garis lurus yang tidak alami. Mereka melakukan penelitian. Mereka datang ke lokasi dan dengan terkejut menyadari bahwa garis ini dibentuk oleh tangan Isabel Hart yang menanam satu persatu. Itu adalah garis yang dibentuk oleh 312 pohon. 312 kehidupan yang bertahan melawan angin. 312 kehidupan yang berakar di tanah alih-alih terbakar di bawah sinar matahari. Koran nasional datang ke kota untuk melakukan wawancara. Penghargaan lingkungan ditawarkan. Universitas ingin berbicara dengannya. Tetapi Isabel masih bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, berjongkok di bawah pohon untuk memeriksa tanah. Dalam satu wawancara dia berikan kepada media, dia hanya mengatakan satu kalimat. Beberapa keajaiban tidak terlihat hanya karena mereka bergerak sangat lambat, tetapi mereka tidak berhenti. Bertahun-tahun berlalu,
hutan tumbuh. Orang-orang mulai pindah ke kota. Ketika Isabel mencapai usia 60-an, daerah itu sudah menjadi kawasan yang dilindungi, adalah habitat alami. Sekolah-sekolah mengadakan kunjungan siswa. Anak-anak membaca buku di bawah naungan pohon ek. Suatu hari, seorang gadis kecil duduk di sampingnya dan berbalik padanya. "Apakah kamu yang menanam semua pohon ini?" Isabel tersenyum, perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. "Tidak, saya hanya memulainya. Tanah yang menumbuhkan mereka. Saya hanya bersabar." Gadis itu menatapnya dengan diam, lalu mengangkat matanya ke atas. Dalam cahaya yang menyelinap di antara cabang-cabang lebar pohon ik, butiran debu menari-nari. "Waktu adalah sahabat terbaik tanah. Jika kamu tahu cara menunggu, suatu hari ia akan menghadiahimu dengan bayangannya." Kisah ketiga. Kapan perang dimulai? Sudah menjadi samar-samar. Kota di perbatasan utara telah sunyi selama berminggu-minggu. Tidak ada listrik, air terbatas. Berita hanya menyebar melalui bisikan. Langit berwarna abu-abu, bukan karena awan tetapi karena asap, dan tanah setiap hari semakin berubah menjadi coklat. Malik yang berusia 8 tahun tumbuh dalam kesunyian ini. Dia tidak memiliki mainan, tetapi dia memiliki mobil-mobilan yang dibuat dari kaleng bekas, yang temukan dari sampah, dan boneka yang dia buat dari potongan kain. Dia sendirian, ayahnya telah pergi ke medan perang bertahun-tahun yang lalu. Ibunya bekerja di pusat bantuan pada siang hari, dan pada malam hari terbenam dalam keheningan yang lelah. Suatu hari, saat perang memasuki musim dingin ketiga, Malik melihat sebuah benda yang tertiup angin di antara jalanan. Warnanya cerah, terbuat dari kain. Itu adalah sebuah layang-layang yang talinya putus, di beberapa bagian robek tetapi masih membawa warnanya. Mata Malik berbinar. Dia mendekat perlahan. Merasa seolah menemukan sesuatu yang ajaib, dia mengambil layang-layang itu, dia mengikat talinya ke gagang sapu tua. Dan pada salah satu hari yang suram itu, di belakang gedung sekolah yang atapnya runtuh, dia melepaskannya ke langit. Pada saat itu, untuk pertama kalinya beberapa minggu, ada warna di langit. Saat layang-layang itu naik, sebuah ide muncul di benak Malik. Dia menulis surat singkat di selembar kertas kecil dengan huruf-huruf kekanak-kanakan. "Saya Malik, saya ingin percaya bahwa perang ini akan berakhir. Dan jika kamu membaca surat ini, tolong tulis sesuatu untukku, sesuatu tentang perdamaian." Dia mengikat surat itu di bawah layang-layang, kemudian melepaskannya lebih tinggi lagi bersama angin. Dan pada suatu titik, dia melepaskan talinya. Layang-layang itu melayang di langit, menjauh dan menghilang dari pandangan. Malik menunggu di depan jendela sampai pagi. Dia ingin percaya bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa yang akan datang. 3 hari kemudian di negara lain, hanya beberapa kilometer dari perbatasan, seorang gadis kecil berusia 3 tahun bernama Eleanor, saat bermain di halaman belakang rumah mereka, dia melihat sesuatu jatuh dari langit. Itu adalah layang-layang dengan sebuah catatan terlampir di bawahnya. Ditulis dalam bahasa Inggris, dengan tulisan anak-anak yang tidak teratur. Eleanor membaca surat itu. Terlihat jelas bahwa itu ditulis oleh seorang anak kecil. Hatinya terasa sesak. Dia menunjukkannya kepada ibunya. Ibunya dengan mata berkaca-kaca melipat surat itu dan menyimpannya. Tetapi Eleanor melakukan sesuatu yang lain. Dia menulis surat baru. "Malik yang terhormat, saya menerima suratmu. Saya tidak mengenal Anda, tetapi kita dapat memimpikan perdamaian bersama. Aku bercerita padamu tentang langit. Sekarang langitnya biru, kuharap langitmu juga biru." Dia mengikatkan surat ini pada layang-layang dan menerbangkannya ke langit. Sejak hari itu di perbatasan ada 2, dengan puluhan anak-anak. Yusamul tadi mengikatkan huruf-huruf pada layang-layang yang dibuatnya. Ada yang berhasil mencapai satu titik, ada yang tidak pernah mendarat. Tapi belanja kecil itu, harapan kecil itu menyebar seperti ombak. Surat kabar lokal. Dia berbicara tentang huruf layang-layang aneh ini. Cerita-cerita mulai dibagikan di media sosial. Orang anak-anak, dia mulai membagikan surat-surat yang ditulisnya untuk perdamaian. Meskipun negara-negara masih menjadi musuh satu sama lain, suatu ikatan tak kasat mata sedang terjalin antara orang-orang. Dan akhirnya suatu pagi, Malik, dia melihat poster baru pada tembok kotanya. Organisasi Bantuan Internasional. Dia akan menyelenggarakan festival perdamaian layang-layang di kota itu. Terbuka untuk semua yang tidak bersenjata. Hari yang tenang, layang-layang di langit, surat tertiup angin. Malik membuat layang-layang yang sama lagi hari itu. Warnanya sekarang lebih pudar tetapi masih bisa terbang. Dan kali ini dia menulis kalimat ini.
Saya Malik, saya tumbuh dalam perang ini. Katanya, tapi saya belajar anak-anak dalam damai. Terima kasih gadis yang tidak dikenal. Layang-layang itu masih terbang, seperti jejak di langit. Seperti kata yang tergantung di antara dua anak. Cerita yang keempat, Jonathan. Dulu adalah nama yang bergema di dunia arsitektur. Ke garis dingin modernisme. Dikenal karena menambahkan sentuhan manusia. Ketika dia mencapai usia 30, majalah-majalah mulai menyebutnya pria yang merancang masa depan yang cerah. Proyek-proyeknya memenangkan penghargaan, pidatonya dijadikan referensi di universitas. Dan yang terpenting, dia juga mempercayainya. Bukan karena dia benar-benar percaya, tapi karena tepuk tangan dia mulai percaya. Anak kecil di dalam dirinya dulu pernah kehilangan rumah, merasakan kerasnya beton di punggungnya. Anak itu sekarang telah hilang, digantikan oleh jam tangan mahal, mobil cepat dan ruang rapat yang sangat dingin. Dan kemudian datanglah proyek Menara Aurora. Di pusat kota, sebuah kompleks dengan dua menara yang menjulang ke langit. Desainnya bersifat revolusioner. Konferensi pers, presentasi kepada investor bernilai jutaan dolar. Jonathan adalah arsitek sekaligus wajah dari proyek tersebut. Namanya ada di mana-mana. 7 bulan setelah konstruksi dimulai, terjadi keruntuhan di Menara Utara. Meskipun tidak ada yang meninggal, kerusakannya besar. Media mulai menyerang, penyelidikan dimulai. Dan dalam waktu singkat mereka mengetahui kebenarannya. Sebuah kesalahan kritis telah dibuat. Balok utama penahan beban dipasang dengan perhitungan material yang salah. Dan orang yang secara langsung menyetujui perhitungan itu adalah John. Satu tanda tangan, tetapi tanda tangan itu menghancurkan karirnya, menghancurkan martabat dan kepercayaan dirinya. Sebulan kemudian Jonathan pindah ke sebuah kota pedesaan dengan identitas palsu, menyewa sebuah rumah sederhana. Tidak ada internet, teleponnya dimatikan. Dia menghapus dirinya dari dunia. Setiap pagi dia berjalan-jalan, menggambar di buku catatan lama, tetapi kali ini bukan gedung pencakar langit, melainkan rumah-rumah sederhana satu lantai. Veranda tempat duduk di taman, ini koridor tempat suara manusia bisa bergema. Dia tidak menunjukkan gambar-gambar ini kepada siapapun, karena anak kecil di dalam dirinya mulai berbicara lagi. Kali ini dengan berbisik, jangan hanya lakukan yang indah, lakukan yang diperlukan. Bulan-bulan berlalu, orang-orang di kota itu membuat rumor tentang dia. Seseorang yang melarikan diri dari kota, mungkin mantan penjahat atau seorang penulis, tetapi Jonathan tidak memberikan penjelasan kepada siapapun. Sampai malam itu, satu-satunya sekolah di kota itu yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, berada di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Malam itu petir menyambar. Terjadi kebakaran, tidak ada orang di dalam, tetapi bangunan itu hampir sepenuhnya menjadi abu. Keesokan paginya, penduduk kota berkumpul di depan reruntuhan. Wali kota bergumam dengan sedih. Kami memang tidak punya anggaran untuk restorasi, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Jonathan berdiri diam di pinggir kerumunan itu, dan kali dia mengatakan sesuatu. Saya seorang arsitek. Itu sebetulnya pengipan. Rasa bersalah dia bawa selama bertahun-tahun terungkap. Pada hari-hari awal tidak ada yang mempercayainya. Tetapi dia menunjukkan rancangannya. Sebuah sekolah 1 lantai, bukan 3 lantai. Tenaga surya alami, ruang kelas yang mendapatkan cahaya. Sebuah tempat di mana setiap anak merasa seperti di rumah saat melangkah masuk. Struktur yang mengumpulkan para relawan. Tukang kayu, tukang dinding tua. Guru-guru yang sudah pensiun, semua orang melakukan sesuatu. John si kuda bekerja siang dan malam. Bersama dengan suara palu, rasa bersalah di dalam dirinya juga retak. Terpecah, itu berlangsung selama 1 tahun. Ketika sekolah baru dibuka, ini adalah proyek pertama yang digambar oleh Jonathan tanpa tepuk tangan dan tanpa iklan, tetapi untuk pertama kalinya itu nyata. Pada hari pembukaan, seorang anak kecil mendekatinya. Mengapa dari jendela setiap kelas terlihat pohon? Dia bertanya. Karena melihat pohon saat tumbuh, membuatmu merasa seperti sedang tumbuh. Tahun-tahun berlalu, sekolah itu menjadi sekolah yang paling banyak diminati di daerah tersebut. Arsitek lain mempelajari proyek Jonathan itu, tidak ada yang luar biasa. Tetapi semuanya seperti seharusnya. Jonathan tidak pernah membuat gedung pencakar langit lagi, tidak mengambil proyek mewah apapun. Tetapi di seluruh negeri, dia memberikan konsultasi pada lebih dari 20 proyek sekolah, hanya di daerah yang membutuhkan, hanya pada rencana yang mengutamakan anak-anak.
Dan kali ini fondasinya bukan hanya baja, tetapi penyesalan diletakkan dengan kerendahan hati dan harapan. Hal yang paling mengangkat manusia bukanlah bangunan besar yang dia buat, jadi tetapi ketika runtuh, apa yang dia putuskan untuk dibangun kembali.